Aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Dalam segala perjalanan kami Tuhan, kami tahu badai gelombang, angin ribut akan berlalu, akan berakhir. Engkau Tuhan penopang kami, penolong kami ya Tuhan. Kami sungguh merindukan Engkau pagi ini. Mari katakan sekali lagi, Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Haleluya. Amen, amen, amen. Terpujilah Tuhan Yesus yang menopang kita sekalian. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Oke, Pak Jonathan sudah hadir pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau mendengar akan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Lea Siwalete dari Surabaya. Terima kasih, Pastor. Yes. Maaf, punya saya kok keluar terus ini. Ya, salam. Haleluya. Putus lagi boleh ya. Selamat pagi, salam. Ya, shalom. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk ikut ibadah. Dan kami baru saja memuji menyembah-Mu. Ya, Yesus. Biarlah pujian iman kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat roh pewahyuan Bapa. Ya, Yesus. Dan buat kami yang mendengarkan Tuhan, biarlah Tuhan jamah lawat setiap kami. Berikan kami seorang pendengar yang baik,
menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lea Siwalete SAK dari Surabaya ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bersama dengan saya, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Sebuah tema yang diangkat adalah cara berhasil, tujuan hidup ya. Setiap kita tentunya mempunyai tujuan hidup, saudaraku. Dan tujuan hidup ini, inilah yang harus kita prioritas apa sesungguhnya tujuan hidup kita ini, saudaraku. Dan ada cara supaya bagaimana tujuan hidup kita ini bisa berhasil. Mari kita lihat dulu nats bacaan Alkitab kita dari Mazmur 25 ayat yang kelima, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Yanto dari Lawang dipersilakan. Ya, Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Inilah yang menjadi tujuan hidup dari seorang pemazmur, yaitu Raja Daud, yang dia katakan di dalam doanya di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Dia berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, dan Tuhan ingin saudara dan saya dibawa Tuhan berjalan ke sana ya. Ini yang harus menjadi tujuan hidup kita. Saudara kasih Tuhan, sebagaimana pujian yang berkata, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, kurenungkan firman-Mu, ya seperti itu. Dan dikatakan, dan ajarlah aku, setelah dibawa berjalan dalam kebenaran, kemudian diajarkan. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Itu alasannya kenapa orang mau, saudaraku, dituntun Tuhan berjalan dalam kebenaran dan diajarkan tentang firman Tuhan. Karena ini alasannya, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari penghukuman yang kekal, diselamatkan dari penyakit, diselamatkan dari virus-virus yang mematikan, yang sudah kita lewati ya. Berapa waktu yang lalu pandemi itu kan banyak yang meninggal sekali. Saudaraku, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Lalu dia nyatakan, engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Sepanjang hari Bapak Ibu, seorang pemazmur ini dia selalu menanti-nantikan Tuhan. Orang kalau menantikan sesuatu yang menjadi tujuan dia pasti mendapatkan itu. Kalau dia menantikan dengan tekun, menantikan dengan serius, karena apa yang dia nantikan itu pasti datang, pasti tiba, pasti dia berjumpa dengannya. Ya, jadi inilah yang Daud menjadi tujuan hidup dia, yaitu dia menanti-nantikan Tuhan. Itu menjadi tujuan hidup dia. Saudara-saudaraku, tanpa tujuan hidup yang jelas, orang tidak akan mendapatkan keberhasilan. Nah, keberhasilan itu terjadi karena orang mempunyai tujuan hidup yang jelas. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan hari ini apa yang menjadi tujuan hidup saudara. Apakah sekedar mencari nafkah, mencari uang, atau mencari sesuap nasi untuk mengenyangkan perut? Apakah hanya sekedar itu saja? Tapi yang Tuhan ingin di atas semua, yang penting, yang kemarin malam saya sampaikan, saudaraku ya, menjaga yang terpenting. Saudara kasih Tuhan, inilah keselamatan yang perlu kita jaga dengan baik, tujuan hidup kita. Ya, kemarin saya sampaikan keselamatan itu ada dua. Secara de jure, hukum sorga, secara teori memang kita sudah diselamatkan. Karena waktu kita percaya Yesus, kita lahir baru, kita bertobat, tinggalkan dosa-dosa masa lalu, dan kita percaya kepada Yesus, saat itulah kita sudah diselamatkan. Diselamatkan secara de jure, secara hukum sorga. Nama kita sudah ada di dalam kerajaan Allah, ya, sudah ditulis dalam kitab kehidupan, dalam buku Al-Hayat itu, saudara-saudara. Namun yang kedua, secara de facto, secara realita, kita ini masih di bumi, kita belum di sorga. Kenyataan kita belum di sorga, kita masih di bumi, saudara. Dan kita sedang menantikan keselamatan yang akan datang itu kepada kita sekalian.
Nah, karena itu dibutuhkan yang namanya emun, kesetiaan ini, saudaraku. Kalau engkau setia kepada Tuhan sampai akhir hidupmu, baru disitulah engkau benar-benar diselamatkan. Ya, saudaraku, engkau dan saya diselamatkan setia sampai akhir hidup, sampai ajal, sampai maut datang menjemput kita. Barulah kita bisa diselamatkan. Ya, saudaraku. Jadi inilah orang yang sukses. Dia selalu tahu tujuan yang jelas, saudaraku. Ya, tujuan yang jelas. Firman Tuhan itu menjadi tujuan hidupnya, saudaraku, dan siap untuk menuntun langkah hidupnya. Ya, jadi firman ini menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan hidup kita. Ini yang perlu menjadi tujuan hidup kita semua. Dan tujuan hidup yang berhasil ini kita perlu ketahui, dapat kita baca dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemarin malam kita baru menyelesaikan pasal 12 ya, dan hari kita lihat ini semakin dalam, semakin lama, semakin jauh, semakin menarik, semakin asik ya, untuk kita mengikuti firman Tuhan ini. Injil Yohanes ini luar biasa. Dari Yohanes 1 ayat 3 ini, 13 ayat 1 sampai 3, kita temukan di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui cara berhasil tujuan hidupnya. Jadi kita lihat ya, siapa sih kira-kira orang yang mengetahui cara berhasil tujuan hidupnya, saudaraku. Mari kita lihat, saudaraku, dia itu adalah orang yang mempunyai 3B. Nah, 3B itu apa? B yang pertama yaitu dia berusaha. Berusaha untuk apa? Dia tahu waktu untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa di sorga. Dan ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya pada waktu itu. Ini yang menjadi tujuan hidup Yesus. Dia tahu, saudaraku, dia berusaha tahu. Dia tahu bahwa dia akan beralih dari dunia ini kepada sorga. Dia beralih dari bumi ini kepada Bapa di sorga. Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 1. Ya, ya, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang sampai kepada kesudahannya. Amin. Amin. Inilah yang Yesus katakan, saudaraku ya. Dan bagian kita adalah apa? Soalnya kasih dalam Tuhan, kita perlu berusaha. Berusaha supaya apa? Kita tahu waktu untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa di sorga. Ya. Jadi orang Jawa bilang, hidup ini mampir ngombe. Jadi setelah ngombe ini mau kemana, saudaraku? Jadi hidup ini cuma numpang lewat. Dunia ini bukan tempat kita, saudaraku. Tempat kita yang abadi yaitu sorga rumah Bapa. Orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mempunyai 2 kewarganegaraan. Dia mempunyai 2 warga negara. Satu, secara fisik, dia itu secara jasmani dia warga negara Indonesia, ya. Kita lahir di bumi Indonesia ini. Namun yang kedua, setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka dia ini juga menjadi anak Allah. Dia mempunyai kewarganegaraan sebagai warga negara kerajaan Allah. Jadi saudaraku, tadi saya katakan ini secara de jure, nama kita sudah ada di sana. Kita menjadi warga kerajaan Allah, saudaraku. Tapi ingatlah Bapak Ibu, keselamatan ini kita perlu jaga dengan baik, dengan engkau terus bertekun, setia mempertahankan imanmu kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat sampai akhir hidupmu. Sebagaimana yang dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu hidup yang kekal. Katakan amin. Jadi hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah di luar Yesus ada keselamatan? Jawabannya tidak ada. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak. Tapi untuk urusan keselamatan, hidup kekal di sorga, tidak banyak jalannya. Hanya satu-satunya jalan. The one way, yaitu melalui Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, luar biasa ya. Karena itu saudaraku, kita perlu mempersiapkan diri kita ya. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi yang jelas seorang hamba Tuhan
yang besar, dia pernah berkata begini, untuk engkau hidup suci, maka taruhlah di dalam pikiranmu, malam ini Tuhan akan datang. Kalau engkau ingin hidup suci, ingin tidak berbuat dosa, ingin menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudaraku, maka engkau taruh di dalam pikiranmu bahwa malam ini, engkau punya waktu sampai malam ini aja, dan Tuhan akan datang. Tuhan datang untuk apa? Menyelamatkan, membawa engkau ke surga. Tapi kalau engkau ingin melayani Tuhan, engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, engkau ingin berbuat baik pada Tuhan, sebagai rasa cintamu kepada Tuhan, rasa terima kasihmu kepada Tuhan, engkau ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan untuk menebus dosa-dosa kejahatan pelanggaranmu di masa lalu, maka engkau perlu menaruh di dalam pikiranmu bahwa 1000 tahun lagi Yesus akan datang. Oke, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, masih bersama dengan saya lagi ya. Oke. Signal agak ini terputus lagi nih. Oke. Mari kita lihat yang kedua. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Oke, kita lihat yang kedua, saudara-saudaraku. Yang kedua adalah dia punya B yang kedua. B yang kedua bernama berhati-hatilah. Dengan apa? Dengan bisikan dari iblis yang berniat untuk melakukan rencana jahat. Jadi saudara kasih Tuhan, ini penting dalam kehidupan kita. Jadi cara suatu tujuan Tuhan itu bisa berhasil dalam hidup kita, maka kita perlu punya B yang kedua, yaitu berhati-hati ya. Dengan bisikan iblis yang berniat jahat untuk melakukan rencana jahatnya. Oke, kita akan lihat ayatnya, Yohanes 13, ayat yang kedua. Ya, mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk Dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak siapa? Anak Simon, untuk mengkhianati dia, mengkhianati Yesus. Ya, saudara. Nah, kita tahu di sini kinerja iblis seperti apa? Iblis apakah dia keluar-keluar, dia teriak-teriak? Enggak. Dia bicara dengan cara apa? Berbisik, ya, membisikkan. Jadi, saudara lihat ya, ini cara iblisnya halus sekali. Dia berbisik, membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk apa? Mengkhianati Yesus, gurunya, pemimpinnya. Jadi ini adalah roh pengkhianat mulai masuk di dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Jadi kita semua Bapak Ibu sekalian, cara tujuan hidup berhasil ya, cara berhasil tujuan hidup ini yang kedua, kita perlu punya B yang kedua, berhati-hati. Karena ini sesuatu yang membahayakan hidup kita sebagai orang percaya. Selaku iblis, dia mempunyai tujuan-tujuan yang jahat dan dia datang hanya untuk satu, mencuri, membunuh, dan kemudian membinasakan. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Maka kita perlu berhati-hati selaku. Sebagaimana yang sudah terjadi pada kehidupan Yudas Iskariot. Yudas ini bukan main-main selaku. Dia seorang murid Yesus dan dia ini juga bendahara ya, yang memegang uang kas di dalam pelayanan Yesus, saudaraku. Dan iblis membisikkan rencana yang jahat ini untuk mengkhianati Yesus, saudaraku. Nah, kita perlu berhati-hati di sini. Jangan sampai Bapak Ibu engkau mendengarkan bisikan daripada iblis. Nah, orang Kristen yang setiap hari dia membuka telinganya mendengar firman Tuhan,
Firman yang berkata, firman yang datang dalam hidup kita, kita dengar pagi maupun malam. Maka ketika ada bisikan-bisikan iblis ini, kita mempunyai kekuatan, kemampuan untuk menolak, kita mengadakan konfrontasi, kita langsung bertindak selaku mengusir bisikan-bisikan seperti itu selaku. Salah satu contoh, iblis akan berkata, kamu sakit, kamu nggak sembuh, mana Tuhanmu? Ini hati-hati. Ini adalah cara-cara setan berbisik dalam pikiran dan hati kita, hidup kita, sehingga kita mulai tergoda. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, dengan bisikan daripada setan iblis ini saudaraku. Karena memang dia ini adalah bapa pendusta. Dia ini adalah bapa pembohong. Apa yang dia katakan itu adalah dari dirinya sendiri saudaraku. Dan karena itu tugas kita yang kedua, supaya cara tujuan hidup berhasil ini kita perlu berhati-hati ya dengan bisikan iblis. Iblis ini mengajak orang-orang untuk suka berkhianat, saudaraku. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Cara berhasil, tujuan hidup itu supaya berhasil bagaimana? Maka kita perlu mempunyai B yang ketiga, yaitu berharap. Berharap pada siapa? Bukan pada manusia, pada Bapaknya. Bapa di sorga. Yesus katakan ini ya. Bapa yang telah serahkan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu telah diserahkan pada Yesus. Kita lihat Yohanes 13 ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Amin. Yesus tahu, saudaraku. Nah, kita pun juga akan tahu kalau kita berusaha untuk kita bisa tahu, mengetahui itu dari mana. Sumbernya dari firman Tuhan. Yang menjadi pedoman hidup kita, petunjuk-petunjuk yang menjadi penuntun langkah hidup kita, sehingga kita tahu, kita yang dulu nggak tahu sekarang jadi tahu setelah belajar Alkitab, yang dulu nggak paham sekarang jadi paham, yang dulu nggak ngerti sekarang jadi ngerti, karena kita belajar terus firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu kita tidak mudah tertipu dengan bisikan setan ya. Dan hari ini Tuhan ingin semua kita berharap ya, berharap kepada Bapa kita di sorga yang telah menyerahkan segala sesuatu itu kepada Yesus. Dan di dalam Yesus kita temukan segala sesuatu. Karena itu hari ini saudara punya pengharapan. Jangan engkau taruh kepada manusia. Kalau engkau berharap pada manusia, engkau pasti kecewa. Berharap kepada istri, engkau kecewa. Berharap pada suami, engkau kecewa. Berharap pada anak, engkau kecewa. Berharap pada orang tua, engkau kecewa. Ya, berharap pada siapapun manusia, engkau pasti kecewa. Tapi kalau engkau berharap pada Tuhan, Bapamu yang di sorga, Bapa kita yang di sorga, kita tidak akan pernah kecewa. Katakan amin ya. Sebuah pujian berkata, tak pernah kecewa, mengikut Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Kenapa orang kecewa dalam hidup ini? Karena dia berharap pada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dia berharap pada manusia. Itulah sebabnya ketika dia harapkan dari manusia, ternyata tidak kunjung tiba, dia tidak dapatkan, maka dia kecewa. Kenapa orang kecewa? Karena dia berharap pada sesuatu yang lain. Sesuatu di luar Yesus. Makanya kecewa. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau tidak ingin kecewa, berharaplah pada Tuhan Bapa kita yang di sorga, yang telah menyerahkan segala sesuatu itu kepada Yesus. Jadi dalam Yesus kita bisa mendapatkan semuanya itu. Katakan amin. Haleluya. Lalu kita lihat apa hasilnya. Hasil dari orang yang tahu cara berhasil tujuan hidupnya. Yang pertama adalah bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Saudaraku, dia mengasihi murid ya, sebagaimana Yesus mengasihi muridnya sampai pada kesudahannya. Jadi dia mengasihi orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Itulah yang Yesus katakan. Kita lihat Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang. Ya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi inilah kasih Yesus Tuhan sebagai guru agung kita,
Dia mengasihi kita ya sebagai muridnya sampai pada kesudahannya. Artinya sampai pada waktu Yesus datang kembali. Sampai pada akhir zaman ini, saudaraku. Nah, ini hasil yang diperoleh bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan ya. Dia akan mengasihi orang-orang yang menjadi murid Yesus sampai pada kesudahannya. Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua ini dia dasar. Hasil yang kedua adalah bagi orang percaya, dia yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Wow, ini keren. Dia menolak. Dia menolak apa? Dia menolak sifat Yudas yang mengkhianati Yesus. Jadi pada waktu iblis membisikkan sesuatu kepada Yudas itu untuk mengkhianati Yesus, ini sesuatu yang jahat. Nah, dia pun akan menolak hal ini, saudaraku. Ketika iblis membisikkan sesuatu untuk mengkhianati Yesus, meninggalkan Yesus, untuk suatu menjauh daripada Yesus, dia akan menolak ini. Saudara. Mari kita lihat ya, Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Amin. Dan terjadi, memang Yudas akhirnya mengkhianati Yesus. Kita belajar dari kegagalan Yudas ini, saudaraku. Dia tidak mengerti tujuan hidup yang berhasil sehingga dia mati dengan cara bunuh diri. Nah, menjadi satu contoh bagi kita supaya kita berhati-hati di sini ya. Kita akan menolak, saudaraku, kita menolak akan sifat dari Yudas yang mengkhianati Yesus, sifat seorang pengkhianat. Kita akan menolak itu. Kita mau taat, kita mau berbakti, mau tetap setia kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita semua. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku. Kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia tahu bahwa Yesus datang dan kembali kepada Allah. Yesus datang dari Allah Bapa di surga, dan dia juga kembali kepada Allah Bapa di surga. Kita lihat ayatnya ya, Yohanes 13 ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Amin. Amin. Jadi Yesus datang dari Allah. Allah ada di mana? Di sorga. Dia datang dari sorga, dari Allah ke dalam dunia ini untuk mencari menyelamatkan kita orang berdosa. Setelah dia menebus kita, dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup bersama dengan murid-muridnya 40 hari kemudian, dan dia naik ke sorga, dan selaku dia kembali juga ya ke tanah airnya, ke rumah Bapa, ke rumah kediamannya, salah satu. Dan suatu hari kita pun akan ke sana, Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu ibadah-ibadah seperti ini adalah cara kita mempersiapkan diri kita untuk nanti kita bisa kembali kepada Tuhan di sorga. Saudara kasih Tuhan, karena itu ingatlah bahwa ini yang Tuhan mau kita pahami suatu. Jadi cara berhasil tujuan hidup kita adalah kita melakukan 3 langkah tadi yang kita sudah pelajari dan hasilnya sudah kita lihat tadi ya. Dan tetaplah setia karena orang yang setia akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Weni Hukubun dari Kota Jayapura, Papua akan berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Pendeta, Yes. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan di saat yang terindah ini kami telah disapa oleh Tuhan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonanama, lewat firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Bagaimana cara berhasil tujuan hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar untuk bagaimana kami berhasil, kami harus berusaha, tahu waktu untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa di sorga, sesuai dengan yang Tuhan telah nyatakan itu dalam kehidupan, dan berhati-hati
dengan bisikan iblis. Kami boleh selalu dekat buat Tuhan lewat duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu supaya firman itu menjadi penolong, pedoman dalam hidup kami supaya kami tidak terpengaruh dengan bisikan daripada iblis untuk hal-hal di luar kehendak-Mu. Dan kami Ya. berharap pada Bapa yang telah senantiasa ada dalam segala sesuatu. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami lewat firman Tuhan di pagi hari ini untuk kami terus berjalan bersama Tuhan supaya kami mempunyai tujuan yang hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk duduk merenungkan firman Tuhan, dan firman itu terus dibagikan, dikabarkan, disampaikan kepada kami semua lewat ibadah baik pagi maupun malam, tapi juga kepada setiap orang yang akan dilayani dan diselamatkan. Berkati hamba-Mu, berikan sehat kuat, berikan umur yang panjang, supaya hamba-Mu terus melayani Engkau dan membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Berkati Ibu Sinta, bahkan ketiga anak terkasih, bahkan semua keluarga besar dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Beli Hukubun untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Beli Hukubun. Amin. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Pak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Ya, terima kasih Bapak Gembala kami, Pak John Sarbonan. Maaf tadi telat. Terima kasih juga kepada Pak Yanto yang telah berdoa sebelum firman Tuhan, dan juga kepada Ibu Weli Hukubun yang berdoa setelah firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa yang telah kita dengarkan, bahwa beliau memaparkan cara hidup, cara berhasil untuk meraih tujuan hidup, yaitu berusaha untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa di surga. Jadi tujuan kita adalah surga. Yang kedua adalah kita berhati-hati dari bisikan iblis. Dan yang ketiga adalah berharap kepada Bapa kita, Allah kita, tentang segala sesuatu. Firman yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala kami. Dan selanjutnya kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bu Joyce Putrai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Joyce belum hadir ya? Ya, saya baca sendiri ya, Om. Ya, naikkan doa profetik. Nggak hadir. Ya, mari kita naikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan
semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa berbatik 2 bagi gereja JLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan adalah umatnya. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan rohani, kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Punidi. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Jonathan Punidi dari Kediri. Haleluya. Ya, terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah menaikkan doa profetik. Dan saya juga akan menyampaikan doa pengumuman karena Ibu Magdalena masih dalam keadaan sakit, pusingnya masih berkeliling-keliling. Pak Jonathan, biar saya saja yang baca. Oh ya, silakan Ibu Weli. Menyampaikan, Ya. silakan Bu Beli. Ya, yang sampaikan, iya. Ya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Juli 2023 Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Ya, sudah lewat semuanya.
Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Nina, Ibu Sinta Nini Celestiwati di nomor HP 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Amin. Pak Monidi. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Ya, terima kasih Ibu Weli yang telah menyampaikan pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu. Ya, sebelum doa berkat disampaikan kepada kita semua oleh gembala kita, saya memohon maaf jika beberapa hari ini kadang-kadang kami nggak bisa ngikuti, dan sekarang malah Ibu Magdalena yang nggak bisa ngikuti karena sebenarnya beliau bertugas, tapi karena mengalami sakit mendadak, jadi ya mohon maaf. Ya, segala kekurangan, segala kelemahan dapat diri manusia, Tuhan yang menyempurnakan. Saya sebagai host pagi ini, sekalipun telat, saya memohon maaf, dan semuanya Tuhan pasti akan menyempurnakan. Itu saya mohon maaf Bapak Ibu semua. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kepala kita untuk menyampaikan doa berkat. Bapak Yanto, Pak Monidi, Bapak Yanto. Saya silakan kembali kepada koordinator pagi hari ini pada pagi. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih. Ya, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, terima kasih Mas Nathan, yang mana sudah memaafkan segalanya. Tapi kami sangat berterima kasih beliaunya Pak Yonatan bisa memimpin ibadah sebagai host, luar biasa sebagai Tuhan. Tuhan memberkati, dan nanti akan didoakan oleh Bapak Pendeta di Magang yang hari ini kurang enak badan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Bu Weli, meskipun untuk videonya saya tahu wajahnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan di sini tempat saya kok nggak ada Bu Lea ya? Ada Bu Lea, Pak? Bolehannya ini terputus. Ya. Boleh terputus signalnya ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bu Bunda dan anak-anak. Terima kasih sekali lagi. Dan tak lupa kepada Bapak John kita. Terima kasih banyak atas pelayanannya, di mana pelayanan beliau sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Kemarin waktu di Madura juga diiringi oleh Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan dikabulkan oleh Tuhan. Luar biasa perjalanan ke Madura. Terima kasih banyak atas pelayanan Pak. Itu sekali lagi saya sebagai juga minta maaf karena saya juga tidak bisa mengikuti aktif. Sekarang mulai Jumat itu sampai Minggu saya ada acara khusus sehingga saya bisa mengikuti. Jadi saya hanya bisa sampai ke sini. Yang bisa sampaikan, dan kalau malam kadang bisa, kadang tidak. Ya, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta dan Gabungan atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Yonatan. Silakan, Pak.
saya terima kasih Yanto atas yang dan setelah yang disampaikan Tuhan memberkati juga keluarga. Dan selanjutnya adalah doa berkat yang akan disampaikan oleh Gembala kita. Kami persilakan Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu, turunkan berkat-Mu untuk semua yang hadir di pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Bu Magdalena, Ibu Ong Yokim, Ibu Ratna Marlina, Pak Darmawan Lim. Ya Tuhan Yesus, kami doakan Tuhan, uluran tangan kasih-Mu sembuhkan saudara-saudara, sahabat-sahabat terkasih di dalam nama Yesus. Ibu Linda Effendi, sembuhkan juga ya Tuhan dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit pagi ini juga sembuhkan ya Tuhan. Ibu Weli Hukubun, Pak Yanto, Pak Jonathan Ponidi, Ibu Sinta, anak-anak kami Tuhan sembuhkan. Ibu Lea juga dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk cucu Bu Weli Hukubun, anak Arsenio, Tuhan sembuhkan dia Tuhan, pulihkan dia sehingga dia bisa berbicara lancar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong juga ya Tuhan Pak Wahyu Hukubun memulihkan kesehatan bersama Ibu Sinta sehingga mereka bisa beraktivitas dengan baik. Kami doakan Tuhan untuk pekerjaan mereka, tambahkan order omset dalam usaha mereka ya Tuhan. Untuk ya Tuhan, untuk proposal, untuk pengajuan, oh Tuhan Yesus, pekerjaan yang ada di daerah Maluku Tuhan, Engkau lancarkan, Engkau mudahkan semuanya. Kami doakan juga ya Tuhan untuk rencana masuk ke anggota dewan, Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sembuhkan juga Ibu Rosalin yang juga bersama Pak Bruri di Jerman pada malam ini. Oh Tuhan, mungkin karena kondisi kesehatan, Tuhan tolong supaya Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Berkati keuangan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, buat mereka selalu berhasil, buat mereka selalu berbahagia. Tambahkan order omset sehingga hidup mereka semakin bertambah-tambah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian nanti malam, Tuhan sertai di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja, dan kami tahu Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang dalam pergumulan itu masalah juga menghadapi hari depan yang penuh harapan. Tentu sudah memberi mereka hari depan penuh harapan. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau juga sembuhkan Pak Beni Wolonteri di Ambon. Tuhan sembuhkan dia Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan siapapun yang oh Tuhan kami ingat dia sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja dan ucap syukur. Percaya dalam ucapan syukur ada kuasa untuk melepaskan, melipat gandakan mujizat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. God bless you. Sama-sama. Salam buat Bu Yani. Berkati Bu Weli Hukubun, Pak Jonathan. Salam buat Bu Magda ya. Sudah sembuh ya. Amin. Sampai kita ketemu lagi ya. Tuhan berkati semuanya. Johan, Cindy, James. Amin. Halo. Salam Bu Eli buat keluarga di Jayapura. God bless you all. Sampai jumpa nanti malam. God bless you. Bye-bye.